Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek praktikum dasar-dasar pemisahan analitik, yaitu percobaan destilasi uap. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Dr. Siti Aminah, MSI. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Nur Fahmi dengan Stanbook A25120043, Nurita Sari dengan Stanbook A25120023, dan Sri Sudyastuti dengan Stanbook A25120008. Adapun permasalahan pada percobaan ini yaitu minyak cengkeh merupakan salah satu minyak atsiri yang dibutuhkan pada berbagai industri. Minyak cengkeh dapat diproduksi melalui proses destilasi daun cengkeh. Minyak atsiri daun cengkeh biasa diperoleh dari daun cengkeh yang sudah gugur. Melihat begitu pesatnya perkembangan minyak atsiri di dunia perdagangan, perlu adanya perlakuan untuk memaksimalkan minyak atsiri yang dihasilkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas minyak daun cengkeh. Maka, sekelompok mahasiswa ditugaskan untuk mengkaji cara isolasi dan beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, sehingga dapat meningkatkan produksi dan kualitas minyak atsiri daun cengkeh. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memperoleh minyak atsiri yang berkualitas? Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi destilasi? Ketiga, berapa nilai persen rendemen yang dihasilkan? Kemudian, tujuan praktikum. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh minyak atsiri yang berkualitas. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi destilasi. Dan ketiga, untuk mengetahui nilai persen rendemen yang dihasilkan. Selanjutnya, dasar teori. Destilasi uap merupakan salah satu jenis destilasi yang merupakan gabungan antara destilasi kontinu dan destilasi batch. Bahan yang akan dipisahkan dengan destilasi berada dalam kolom destilasi atau batch, sedangkan uap air mengalir melalui bahan secara kontinu. Prinsip kerja destilasi berdasarkan perbedaan titik didih, di mana yang titik didihnya rendah akan terdestilasi terlebih dahulu, dan zat yang titik didihnya tinggi akan terdestilasi berikutnya. Zat atau molekul yang tidak menguap atau non-volatil tidak terdestilasi. Menurut Abbas tahun 2012. Cengkeh termasuk suku Myrtaceae yang banyak ditanam di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Provinsi Sulawesi Tengah. Kandungan minyak atsiri di dalam bunga cengkeh mencapai 21,3% dengan kadar eugenol antara 78 sampai 95%. Dari tangkai atau gagang bunga mencapai 6% dengan kadar eugenol antara 89 sampai 95%. Dan dari daun cengkeh mencapai 2 sampai 3% dengan kadar eugenol antara 80 sampai 85%. Eugenol berupa cairan berwarna bening sampai ke kuning-kuningan, mempunyai rasa yang pedas dan berbau aroma cengkeh. Eugenol mudah berubah menjadi kecoklatan apabila dibiarkan di udara terbuka. Berikut adalah struktur dari eugenol. Menurut Saiful tahun 2012. Baik, selanjutnya yaitu rancangan prosedur analisis. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu karet penutup, wadah sampel, wadah plastik, kemudian ada kondensor, Erlenmeyer, selang air, selanjutnya ada statif dan klem, kemudian penangas listrik, termometer, lalu ada corong pemisah, aluminium foil, neraca digital, kemudian alat untuk mengukur indeks bias, dan yang terakhir adalah tabung reaksi. Nah, untuk bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu sampel daun cengkeh yang sudah kering dan aquade secukupnya.
Selanjutnya yaitu preparasi sampel. Nah, yang pertama yaitu menyiapkan sampel daun cengkeh yang kering, kemudian menimbang daun cengkeh yang sudah kering tersebut menggunakan neraca digital dan dicatat berapa masanya. Nah, kemudian dilakukan peremasan sampel agar volume sampel mengecil. Selanjutnya yaitu prosedur kerja dari percobaan ini. Yang pertama yaitu merangkai alat destilasi seperti pada gambar. Berikut adalah alat destilasi yang telah dirangkai. Selanjutnya yaitu memasukkan aquades ke dalam wadah sampel. Kemudian, meletakkan penyaring wadah sampel tersebut dan memasukkan sampel daun cengkeh kering ke dalam wadah sampel yang sebelumnya telah ditaruh di atas penangas listrik. Selanjutnya menutup wadah sampel menggunakan penutup yang sebelumnya ujung penutup telah dipasang aluminium foil. Kemudian melubangi aluminium untuk tempat memasukkan termometer yang akan digunakan untuk mengukur suhu sampel ketika dipanaskan. Sebagai wadah destilat digunakan Erlenmeyer. Nah, ini adalah tetes pertama hasil destilat yang diperoleh, sembari diukur suhunya dan dicatat. Ini adalah hasil destilat yang diperoleh dan dihentikan ketika destilat berupa minyak atsiri tidak menetes lagi. Kemudian, destilat yang masih bercampur dengan air dipisahkan menggunakan corong pemisah. Selanjutnya, diambil endapan yang berupa minyak atsiri dengan menggunakan tabung reaksi. Kemudian diukur indeks biasnya dan dicatat. Lalu menimbang hasil destilat yang diperoleh menggunakan neraca digital. Nah, untuk hasil pengamatan yang diperoleh, massa sampel daun cengkeh yang digunakan adalah sebesar 34,05 gram. Kemudian massa destilat yang diperoleh yaitu 2 gram. Indeks bias yang diperoleh yaitu 1,5439 dan persen rendemennya 5,87%. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil persen rendemen yang diperoleh pada percobaan ini yaitu sebesar 5,87% dan nilai indeks biasnya yaitu 1,5439. Berdasarkan literatur yang diperoleh menurut Nuryoto, pada percobaannya, indeks bias yang diperoleh yaitu sebesar 1,52 sampai 1,54. Jadi dapat diketahui bahwa minyak atsiri yang kami peroleh memiliki kualitas yang bagus karena sesuai dengan standar SNI untuk minyak atsiri daun cengkeh. Faktor yang berpengaruh pada proses destilasi adalah metode destilasi, di mana masing-masing metode destilasi memiliki keunggulan dan fungsi yang berbeda. Agar hasil destilasi maksimal, maka metode destilasi yang dipilih harus tepat. Faktor selanjutnya yaitu temperatur, di mana semakin tinggi suhu yang digunakan, maka semakin banyak distilat yang dihasilkan. Hal itu dikarenakan kenaikan suhu akan mempercepat proses difusi. Kemudian ukuran bahan. Semakin kecil ukuran bahan yang didestilasi, maka semakin tinggi laju penguapan dan difusi akan berkurang. Sebaliknya, apabila semakin besar ukuran bahan yang didestilasi, maka semakin rendah laju penguapan dan difusi akan bertambah dan waktu destilasi, di mana semakin lama waktu destilasi, maka jumlah distilat yang dihasilkan semakin sedikit. Hal itu dikarenakan perbedaan titik didih. Namun, faktor yang paling berpengaruh adalah temperatur. Pengolahan minyak atsiri dapat dilakukan secara tradisional dan modern. Secara umum, cara tradisional di Indonesia
baru dapat melakukan penyulingan, sedangkan secara modern dapat dilakukan dengan pemisahan atau fraksinasi. Akan tetapi, beberapa konsumen menginginkan kualitas minyak atsiri yang diolah secara tradisional seperti destilasi, karena cara tradisional dapat mempertahankan kualitas dengan tidak menghilangkan ciri khas aslinya. Nah, penyulingan atau destilasi sendiri merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk mendapatkan minyak atsiri. Karakteristik eugenol antara lain, yang pertama yaitu teksturnya licin seperti minyak, kemudian mudah menguap, berwarna kuning sampai coklat tua, dan memiliki bau cengkeh yang khas. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa cara untuk memperoleh minyak atsiri yang berkualitas dapat dilakukan dengan cara metode destilasi, yakni destilasi uap. Faktor-faktor yang mempengaruhi destilasi yaitu metode destilasi, temperatur, waktu destilasi, dan pengaruh ukuran bahan. Namun, faktor yang paling berpengaruh adalah temperatur. Dan hasil nilai persen rendemen yang kami peroleh yaitu sebesar 5,87%. Berikut kami lampirkan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.